Film The Call menceritakan tentang seorang operator 911 bernama Jordan Corner yang menerima panggilan emergency. Di awal film, Jordan mendapat telepon dari seorang bernama Leah yang dibobol rumahnya saat ia sendirian. Jordan pun memberitahu kepada Leah apa yang harus ia lakukan. Jordan menyuruh Leah untuk masuk ke kamar dan menguncinya sambil menunggu petugas kepolisian menolongnya. Tapi sial, pintu yang di kamar tidak bisa dikunci. Dalam keadaan panik, Jordan pun menyuruh Leah membuka jendela kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur untuk mengecoh penculik. Pada awalnya berjalan mulus, orang jahat itu mengira Leah berhasil kabur lewat jendela. Tetapi saat itu sinyal terputus dan ketika Jordan menelponnya kembali, nada dering itu pun berbunyi. Orang jahat itu pun mendengar dan naik ke dalam kamar. Jordan pun tegang, Leah pun tegang. Lah aku ya milu-milu tegang, deg-degan hatine. Dan akhirnya penjahat itu pun berhasil menemui Leah. Jordan pun membujuk orang jahat itu namun tidak berhasil. Leah pun dipukul hingga pingsan. Telepon ditutup. Jordan yang merasa bersalah pergi untuk menyendiri karena gara-gara ia menelpon jadi petaka. Keesokan harinya, berita penemuan seorang mayat penemuan bernama Leah beredar di berita. Sementara terlihat dua orang perempuan yang sedang berjalan-jalan di mall bernama Casey Wilson. Ketika di parkiran, Casey diculik oleh seorang pria. Dia dibius dan diculik. Ketika ia sadar, ia baru tahu bahwa dirinya berada di bagasi mobil. Casey pun masih beruntung, ia masih menyimpan ponsel milik temannya. Tapi sayangnya, HP itu tidak bisa dilacak sinyal lokasinya. Casey pun menelepon emergency 911 dan diangkat oleh petugas yang belum berpengalaman. Melihat hal itu, Jordan langsung balik alih untuk mengangkatnya. Jordan pun memberi informasi kepada Casey dan berusaha menenangkan Casey agar memberi informasi sekecil apapun itu untuk membantu melacak lokasinya, seperti ciri-ciri penculik, mobil yang digunakan, dan pakaian yang dipakai oleh penculik. Jordan pun menanyakan kepada Casey untuk memberitahu apa mobil itu sedang berada di jalan raya atau di jalan tol. Untuk memperhatikan kecepatan mobilnya, Jordan pun memulai menyuruh petugas kepolisian yang berada di lapangan untuk mencari mobil yang dengan ciri-ciri yang dimaksud. Jordan melanjutkan komunikasi dengan Casey. Ia menyuruh untuk memecahkan lampu belakang mobilnya dari dalam bagasi tempat ia dikurung. Casey pun berhasil memecahkannya. Jordan menyuruh Casey untuk mengelurkan tangannya dan melambai-lambaikan tangannya untuk menarik perhatian pengendara lain. Dari sini mulai terdeteksi mobil penculik itu, tapi sayangnya itu nomor plat pencurian dan lagi orang yang memberitahu informasi itu terlalu gegabah mendekati mobil penculik itu. Penculik itu pun langsung curiga dan menyadari ada yang tidak beres. Penculik itu pun keluar dari jalan tol dan situasi ini yang membuat kesulitan bagi polisi untuk melacaknya. Jordan tak habis akal, ia menyuruh Casey untuk mencari tahu apa saja barang yang ada di dalam bagasi. Terlihat ada obeng, cat, thinner, dan skop yang membuat Casey jadi panik mengira dirinya akan dikubur. Jordan pun berusaha untuk menenangkan Casey dan menyuruh Casey untuk membuka cat dengan obeng dan menumpahkannya ke lubang lampu mobil itu. Sehingga Jordan dapat memberikan tugas tambahan kepada polisi untuk mengikuti mobil merah dengan jejak cat putih. Tapi kayaknya situasi tidak berpihak kepada Casey. Ketika mobil berhenti di lampu merah, pengendara lain memberitahu si penculik bahwa ada cat yang keluar dari bagasinya. Ketika lampu hijau, si penculik langsung tancap gas dan berhenti ke tempat yang aman dan mengecek kembali bagian belakang mobil. Penculik itu pun mengancam akan membunuh Casey. Dan terlihat ada bapak yang ada di lampu merah itu dan menghampiri karena merasa ada yang aneh dengan mobil merah. Ia pun menelepon 911. Tapi si pencuri itu pun bergerak dengan cepat. Belum sempat bapak itu ngomong dengan operator, langsung diserang oleh si penculik. Mereka terlihat baku hantam, tapi bapak itu kalah karena dihantam skop oleh penculik. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan mobil penculik itu. Namun sayangnya, penculik itu berhasil kabur membawa mobil bapak itu. Singkat cerita, Casey pun terbangun dan dia baru sadar kalau dirinya bersama bapak itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dia pun panik dan membuat keributan yang memancing kemarahan penculik yang lagi duduk di kursi supir. Penculik itu pun berhenti dan membunuh si bapak itu dengan menusukkan beberapa kali obeng di perutnya. Casey juga menelepon Jordan untuk menginfokan kalau bapak itu sudah mati dibunuh. Jordan tetap memberikan suntikan semangat bahwa hal ini akan segera diatasi.
Jordan pun memberikan tahu Casey untuk memeriksa dompet bapak itu untuk mengecek identitasnya. Dan mendapatkan informasi bahwa nama bapak itu adalah Alan Denado. Jordan pun dapat mengetahui kendaraan yang saat ini digunakan oleh si penculik. Ketika penculik sedang mengisi bensin, Casey mencoba meloloskan diri lewat jok belakang mobil dan terdengar oleh pemilik SPBU. Dan sialnya, ketika hendak menolong Casey, malah si pencuri menyemprotkan bensin ke bapak tadi dan membakarnya hidup-hidup. Casey pun ditarik lagi ke bagasi dan dipukul hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, polisi pun mengolah TKP si pemilik mobil merah itu untuk mengambil sidik jari dan lain-lain. Dan sidik jari itulah si pelaku pun terungkap. Dia bernama Michael Foster dan ditemukan alamat si pelaku. Polisi segera meluncur ke alamat si pelaku. Di situ mereka bertemu dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Istrinya pun kaget dengan tuduhan itu. Penculik itu pun sampailah ke tempat prakteknya. Pelaku itu baru sadar kalau Casey berhubungan dengan Jordan menggunakan telepon seluler yang digenggamnya. Jordan pun membujuk pelaku lewat seluler bahwa Jordan sudah mengetahui identitas dirinya. Tapi kata-kata Jordan tidak direspon. Di kata-kata terakhirnya, si pelaku mengatakan Jordan pun teringat pada kasus sebelumnya yang dialami oleh Lea. Di dalam tempat prakteknya, Michael pun membersihkan rambut Casey dan mulai merapikan rambut Casey. Di saat Michael lemah, Casey berhasil menyemprotkan sesuatu ke mata Michael sehingga ia berhasil kabur. Tetapi karena tidak tahu arah keluar, Casey pun gagal meloloskan diri. Di saat pikiran Jordan sudah buntu, akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Michael. Di sana Jordan tidak menemukan apa-apa, hanya mendengar suara yang sama persis yang ada di rekaman. Dari situ Jordan menemukan pintu ruangan bawah tanah. Jordan pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam sana. Ketika menyadari keberadaan Michael, Jordan pun segera bersembunyi. Tapi Jordan kayaknya sih salah ruangan. Gak lama setelah itu, Michael pun masuk ke ruangan yang sama. Terlihat dari celah pintu lemari bahwa Michael adalah seorang psikopat yang tergila-gila dengan rambut pirang. Dikarenakan Michael mencintai adiknya yang terkena kanker hingga meninggal, dan pastinya adiknya mempunyai rambut berwarna pirang. Dan untuk korbannya selalu wanita yang mempunyai rambut pirang, kemudian akan mengelupasi rambut seutuhnya hanya untuk melampiaskan imajinasi liarnya. Ketika hendak mengelupasi kepala Casey, Jordan pun langsung datang dan menghantam kepala Michael, sehingga Michael pun terjatuh ke lantai. Jordan dengan cepat melepas ikatan kaki dan tangannya Casey. Tetapi Michael berhasil bangun dan terjadi baku hantam Jordan dengan Michael. Casey yang mulai sadar akhirnya membantu Jordan untuk melawan Michael. Ketika berhasil keluar, Casey berhasil menusuk gunting tepat di pinggang Michael. Dan sebelum menyerang, Jordan pun langsung menendang Michael hingga jatuh ke bawah. Dan mengikat Michael di kursi tempat prakteknya. Ketika Michael bertanya kapan polisi akan datang, Jordan dan Casey memilih untuk tidak memanggil polisi. Dengan alasan kalau Casey berhasil kabur, Jordan menemukan di hutan dan Michael menghilang. Mereka berdua pun membiarkan Michael membusuk di ruangan bawah tanahnya sendiri, dan film pun berakhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa ya subscribe and like.